Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari donghua series Renegade Immortal, episode 107. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler. Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, pertarungan di jamuan besar itu berubah menjadi ajang unjuk kekuatan. Wang Lin, yang sebelumnya dianggap murid tak menonjol, memperlihatkan kekuatan mengejutkan. Dengan bendera pembatasan, api iblis, serta pedang dan pisau surgawi, ia berhasil mengalahkan saudara kedua dan merenggut jiwanya. Sorotan pun beralih pada Zhao Xingsa yang terdesak hingga memanggil bayangan iblis raksasa. Sosok itu membuat para pembudidaya terkejut dan ketakutan. Bahkan 6 kultivator puncak pun terdiam serius. Namun, kendali Zhao Xingsa atas iblis itu goyah. Raungan makhluk raksasa hampir menghancurkan segalanya. Sampai penatua sekte nasib surgawi turun tangan. Cili menghentikan iblis, menangkap Zhao Xingsa, lalu melempar senyum penuh makna pada Wang Lin, seolah mengisyaratkan harapan besar dari Tian Yunzi. Kehadiran tokoh kuat itu menenangkan suasana, sekaligus menegaskan posisi Wang Lin yang kini dipuji banyak orang sebagai calon murid sejati divisi ungu. Selepas jamuan, Wang Lin menerima hadiah berharga dari saudari keempat berupa batu giok yang menyimpan rahasia teknik teleportasi dan tiruan ilmu surgawi. Ia berlatih dengan penuh kesungguhan, melewati penderitaan demi penderitaan, hingga berhasil menumbuhkan energi celestial emas yang lebih tinggi daripada energi biasa. Kekuatan barunya membuka jalan untuk menciptakan wilayah terlarang, menandai lompatan besar dalam perjalanan kultivasinya. Hari yang dinantikan tiba ketika Tian Yunzi sendiri turun mengajarkan Dao. Ribuan kultivator berkumpul, menyaksikan pencerahan yang mengguncang hati semua orang. Ia menyingkap kebenaran mendalam tentang Dao, menyebutkan langkah ketiga yang hanya pernah dicapai tokoh misterius. Saat demonstrasi mantra surgawinya, Tian Yunzi memperlihatkan kekuatan menakutkan yang bahkan menundukkan Ling Tianhou dari sekte pedang Daluo. Akhirnya, ia mengumumkan pemilihan murid sejati untuk divisi kuning dan divisi ungu, momen yang akan menentukan arah masa depan sekte. Di episode selanjutnya, dari 6 murid divisi kuning, satu persatu mundur dengan sukarela, menyisakan Kun Pengzi dan Yun Daozi, murid tua yang pernah memegang gelar murid sejati ratusan tahun lamanya. Namun Yun Daozi justru memilih menyerahkan kesempatan itu, menyatakan bahwa Kun Pengzi lah yang paling pantas. Tian Yunzi menatapnya penuh arti, lalu memanggil Kun Pengzi ke depan. Dengan khidmat, Tian Yunzi menobatkan Kun Pengzi sebagai murid sejati divisi kuning. Ia bahkan menyerahkan kristal kuning sebagai simbol kedudukan itu, menjanjikan bahwa 1000 tahun kemudian, jika gelarnya tetap bertahan, ia akan diajari mantra surgawi berkualitas rendah. Kun Pengzi berlutut penuh hormat, menekan kegembiraan yang meluap di dadanya. Namun, Wang Lin yang mengamati dari samping menangkap sesuatu yang berbeda. Saat kristal kuning itu muncul, ia melihat mata Yun Daozi menyempit sejenak dengan kilatan ketakutan, sebelum kembali tenang seolah tak terjadi apa-apa. Senyum tipis yang dilemparkan orang tua itu justru terasa aneh, seakan menyembunyikan sesuatu. Suasana hening kembali ketika Tian Yunzi mengalihkan pandangan ke divisi ungu. Ia memanggil nama Wang Lin, Zhao Xinmeng, dan Bai Wei. Senyumnya mengandung makna dalam, menandai bahwa giliran mereka telah tiba. Bai Wei memilih mundur dari perebutan gelar murid sejati, menyisakan Wang Lin dan Zhao Xinmeng. Saudari keempat itu tidak ingin memberikan jalan mudah bagi Wang Lin. Ia menegaskan bahwa pertarungan di antara mereka berdua harus terjadi hari itu juga. Wang Lin sempat bimbang, bayangan tatapan tajam Yun Daozi masih terpatri di benaknya. Namun akhirnya ia menyatakan niat menyerah, sesuatu yang membuat Tian Yunzi menunjukkan ekspresi terkejut untuk pertama kalinya. Tatapan tajam sang guru jatuh padanya. Dengan nada serius, Tian Yunzi menegaskan bahwa muridnya tidak boleh menjadi pengecut dan tidak boleh terbelenggu oleh bayangan orang lain. Ia memberi Wang Lin setengah dupa waktu untuk merenung. Tatapan itu juga sempat membuat Yun Daozi gemetar dan menunduk dalam ketakutan. Suasana menjadi tegang, apalagi para murid dari divisi lain menyaksikan langsung bagaimana Tian Yunzi berusaha mengubah keputusan Wang Lin. Ketika waktu yang diberikan habis, mata Wang Lin berkilat.
Ia menunduk hormat dan menyatakan kesediaannya untuk bertarung. Ekspresi Tian Yunzi berubah gembira, sementara Zhao Xinmeng segera memanggil kekuatan Dao miliknya. Bintang-bintang ungu bermunculan di sekitar, menyatu dengan jarinya, melapisi tubuhnya dengan cahaya ungu pekat. Ia mengungkapkan bahwa Dao miliknya adalah bayangan setan, kemampuan meniru mantra yang pernah ia lihat, meskipun tidak dengan kekuatan penuh. Zhao Xinmeng pun meluncurkan serangan, meniru jari iblis Wang Lin dan menciptakan tangan setan ungu. Wang Lin bergerak cepat, mengangkat jarinya, mengerahkan api ungu yang membawa aura iblis menakutkan. Dua kekuatan itu bertabrakan, menimbulkan perubahan misterius yang membuat energi iblis berlipat ganda. Namun Zhao Xinmeng sudah menyiapkan jebakan, menggunakan sebuah mutiara untuk menyerap energi itu. Mutiara putih itu seketika menjadi hitam legam, dipenuhi aura dingin seolah menyimpan jiwa pendendam. Zhao Xinmeng tersenyum puas, mengira berhasil mendapatkan kekuatan iblis. Namun Wang Lin hanya menatapnya tenang. Dengan satu pikiran, ia memutus kendali energi itu, membuat mutiara kembali putih polos. Energi iblis tersebut hanyalah ilusi yang sepenuhnya bergantung pada kendalinya. Zhao Xinmeng terkejut dan wajahnya mengeras, menyadari rencananya gagal. Tidak berhenti di situ, ia mengeluarkan jurus lain, 9 siklus penyempurnaan taktik surgawi. Cahaya emas melingkupi tubuhnya. Pusaran energi logam berputar di lengan kanannya hingga mencapai 5 siklus. Wang Lin menatapnya serius, lalu mengangkat tangan kirinya. Dengan cepat, ia melepaskan energi celestial logam yang dimilikinya. Pusaran emas terbentuk dan berputar 3 kali, lalu meningkat menjadi 4 hingga 5 siklus, setara dengan Zhao Xinmeng. Meski tubuhnya dilanda rasa sakit hebat akibat paksaan itu, wajah Wang Lin tetap tenang. Pengalaman keras di planet Suzaku membuatnya mampu menahan tekanan yang tak sanggup dibayangkan oleh murid sekte besar seperti Zhao Xinmeng. Ia bahkan menyiratkan bisa menunjukkan 6 siklus, sesuatu yang membuat lawannya terdiam. Zhao Xinmeng menolak kalah, menyatakan bahwa meski Wang Lin memiliki kekuatan 6 siklus sekalipun, ia tetap bukan tandingannya. Namun Wang Lin hanya tertawa, lalu memanggil kapak raksasa klan iblis dan perangkap binatang yang berubah menjadi kereta perang. Kedua senjata itu melayang di udara, memancarkan aura menggetarkan. Dengan tenang, Wang Lin menatap Zhao Xinmeng seakan bertanya, apakah kini ia sudah layak disebut lawan yang seimbang? Setelah merenung sejenak, Zhao Xinmeng akhirnya memilih mundur. Ia tersenyum tipis, mengakui telah meremehkan Wang Lin, lalu kembali ke barisan divisi ungu. Namun ketegangan belum reda, karena cahaya ungu tiba-tiba muncul dari cakrawala. Semua murid menoleh, wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu sekaligus heran. Cahaya itu melaju cepat dan berhenti 1000 kaki jauhnya. Dari dalamnya, muncul seorang pria parubaya yang kurus pucat. Auranya tajam seperti pedang, sangat mirip dengan murid-murid Ling Tianhou. Ia mengenakan jubah ungu, sama seperti pakaian Wang Lin dan Bai Wei. Dialah Chen Tao, kakak ke-6 divisi ungu, murid sejati sebelum Sun Yun. Dulu ia kalah dan memilih pergi berlatih di luar. Kini ia kembali tepat di hari penting itu. Tian Yunzi menyambutnya dengan tenang. Chen Tao memberi hormat lalu menjelaskan keterlambatannya karena menemukan bunga misterius di planet tinta hitam. Ia menunjukkan bunga putih dengan 6 daun berwarna, benda yang segera dikenali Tian Yunzi dan Penatua Sun sebagai glaze 7 warna. Salah satu harta surgawi langka yang bisa memberi manfaat besar bagi binatang buas. Benda itu diterima Tian Yunzi, sementara Chen Tao beralih menatap murid-murid divisi ungu. Ia menanyai Bai Wei dan Zhao Xinmeng, lalu melirik Wang Lin tanpa memberi perhatian berarti. Setelah mendengar kabar tentang Sun Yun, wajahnya mengeras. Pandangannya kembali ke Wang Lin, menuntut agar ia menyebutkan namanya. Namun begitu mendengar jawabannya, Chen Tao menolak mengakuinya. Bagi dirinya, Sun Yun tetap satu-satunya saudara ketujuh. Chen Tao lalu menyatakan niat merebut kembali gelar murid sejati. Tian Yunzi menanggapi dengan syarat, hanya satu dari Chen Tao dan Wang Lin yang berhak menyandang gelar itu. Chen Tao maju, segera menyerang dengan segel kuat. Wang Lin mundur cepat, memanggil kapak raksasa dan menahan guncangan hebat. Meski serangan itu hanya berupa kejutan, kekuatannya cukup untuk menekan siapapun di tahap transformasi jiwa. Anehnya, Wang Lin hanya terdorong beberapa langkah, bukannya terpental jauh. Hal ini membuat Chen Tao terkejut. Seharusnya lawan yang jauh lebih lemah sudah tumbang, namun kenyataannya berbeda. Ia menatap tajam, lalu memaksa Wang Lin untuk menyerah. Namun Wang Lin membalas dengan mengerahkan energi logam 5 siklus.
Chen Tao dengan mudah menekannya, menjentikan pusaran itu hingga mencapai 9 siklus. Aura dahsyat yang seakan bisa merobek langit. Pusaran emas itu meluncur ke arah Wang Lin. Ia membalas dengan ayunan kapak, tapi energi dahsyat itu tetap menerjang. Di saat kritis, Wang Lin menggunakan teleportasi besar, bukan untuk dirinya, melainkan untuk memindahkan pusaran emas. Tepat sebelum mengenai tubuhnya, pusaran itu lenyap ditelan cahaya perak, membuat para murid terperangah. Bahkan Tian Yunzi mengangguk kagum. Chen Tao kini tidak lagi meremehkan Wang Lin. Namun pertarungan belum berakhir. Wang Lin menurunkan kapaknya, membentuk segel, lalu mengarahkannya pada kereta perang miliknya. Seketika, aura mengerikan meledak dari dalamnya. Seekor binatang roh raksasa muncul dengan raungan mengguncang, menandai awal dari babak pertempuran yang lebih sengit. Raungan binatang roh yang dilepaskan Wang Lin menembus langit dan membuat semua murid dari 6 divisi lain terperangah. Mereka belum pernah menyaksikan harta semacam itu, sehingga posisi Wang Lin di mata mereka langsung terangkat. Bahkan para tamu kehormatan dan para tetua yang berpengalaman menunjukkan ekspresi serius. Wang Lin melayang di udara dan memerintahkan binatang roh itu untuk menyerang. Dengan kecepatan luar biasa, makhluk tersebut menerjang Chen Tao. Namun, Chen Tao segera membentuk segel dan melepaskan bola ungu yang hancur saat bersentuhan dengan serangan binatang roh. Ledakan dahsyat terjadi, membuat telinga banyak pembudidaya berdengung. Pakaian Chen Tao robek, namun tubuhnya tidak terluka. Binatang roh terdorong jauh ke belakang, lalu kembali menyerang dengan rantai-rantai yang terhubung pada kereta perang. Chen Tao justru semakin bersemangat. Ia mengeluarkan tendon naga bumi, tali hitam legendaris yang berasal dari naga iblis, lalu melilitkannya ke leher binatang roh. Wang Lin tetap tenang, membuat segel untuk membuka segel pertama dari kereta perang. Cahaya hitam muncul, membuat binatang roh berevolusi menjadi jauh lebih besar dan ganas. Aura gelapnya meluas hingga membuat Chen Tao untuk pertama kalinya kehilangan ketenangan. Binatang roh kini mampu menggunakan kekuatan bawaan setelah segelnya terbuka. Ia melepaskan cahaya hitam yang memaksa Chen Tao bertahan dengan bola-bola ungu. Meski akhirnya runtuh, tubuh binatang itu sempat pecah menjadi cahaya, lalu kembali terbentuk dengan ukuran raksasa. Chen Tao terkejut, namun niat bertarungnya kian membara. Ia menyatakan bahwa Wang Lin layak menjadi saudaranya, meskipun dengan harga tertentu. Wang Lin menolak pengakuan itu dan menyatakan Chen Tao tidak pantas menjadi seniornya. Pertarungan berlanjut. Chen Tao mencoba menyerang langsung, tetapi Wang Lin menyiapkan teknik pamungkas yang diwariskan oleh si Tunan, jari dunia bawah. Teknik ini hanya bisa digunakan dengan resiko besar, karena menuntut pengorbanan aura hidup penggunanya. Saat Wang Lin menunjuk dengan kelingkingnya, aura kehidupannya lenyap, membuat banyak pembudidaya terkejut. Bahkan Tian Yunzi memperhatikan dengan serius. Langit menjadi gelap, gulungan gunung dan sungai muncul. Lalu 2 jari dunia bawah terbentuk dan menyerang Chen Tao. Dengan serius, Chen Tao mengeluarkan 2 bulan sabit emas untuk menahan serangan itu. Pertemuan kekuatan mereka mengguncang langit, dan Wang Lin terlempar jauh sambil memuntahkan darah. Meski demikian, ia tetap tenang dan mengumumkan menyerah. Chen Tao menarik kembali kekuatannya. Meskipun menang, ia mengakui kekuatan Wang Lin dan menantangnya lagi setelah Wang Lin mencapai tahap ascendan. Tian Yunzi menengahi, menegaskan bahwa keduanya adalah muridnya dan tidak boleh menyimpan dendam. Chen Tao pun ditetapkan kembali sebagai murid sejati divisi ungu, menerima kristal ungu dari Tian Yunzi sebagai tanda pengakuan. Perayaan ulang tahun Tian Yunzi pun berakhir. Para tamu dan murid perlahan pergi meninggalkan sekte. Tian Yunzi lalu memanggil Wang Lin, memintanya untuk ikut menyembah roh leluhur sebelum menerima warisan mantra terlarang serta harta penyelamat jiwa. Dengan begitu, Wang Lin akan benar-benar diakui sebagai murid sejati Tian Yunzi. Inilah awal dari jalan baru bagi Wang Lin, yang kini membuka pintu menuju kekuatan dan tanggung jawab yang lebih besar. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Renegade Immortal, episode 107. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir, Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.